Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama kami di channel Santri Kuno Jos, di mana Santri Kuno Jos di sini ingin memberikan satu pengetahuan tentang agama yang berdasarkan fikih Syafi'i. Tentunya hal ini merupakan satu dasar bagi kita semua umat Islam yang wajib diketahui. Namun sebelum itu, like, subscribe, dan komennya kami butuhkan demi terbentuknya channel Santri Kuno Jos ini ke depan. Sahabatku semuanya, kali ini Santri Kuno Jos akan memberikan pengetahuan tentang bertayamum. Nah, dalam fikih Syafi'i disebutkan bahwa tayamum artinya berniat atau menyengaja. Menurut istilah agama, ialah menyapukan tanah ke muka dan kedua telapak tangan dengan syarat-syarat yang ditentukan. Jika kita ditimpa sakit dan tak boleh mempergunakan air, atau bila kita dalam perjalanan, atau kita tetap di kampung sedang air tidak ada, maka bolehlah kita bertayamum sebagai ganti wudhu untuk menunaikan ibadah sembahyang. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum maradun aw ala safarin aw jaa ahadu minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu shu'aidan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Quran surat An-Nisa ayat 43, yang artinya, dan apabila kamu dalam keadaan sakit, atau engkau sedang dalam perjalanan, atau salah seorang di antara kamu pulang dari gaid, atau kamu menyentuh perempuan dan kamu tidak memperoleh air, maka kamu carilah tanah yang suci, kemudian kamu sapulah mukamu dan kedua tangan. Itulah yang terdapat dalam surat An-Nisa. Adapun syarat-syarat bertayamum dalam fikih Syafi'i disebutkan, pertama, ada uzur dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit. Kedua, ketika telah masuk waktu. Sebaliknya, tidaklah boleh kita bertayamum sebelum masuk waktu, sebab wudhu dengan tayamum ini adalah wudhu darurat yang boleh dikerjakan ketika darurat pula, yaitu ketika telah masuk waktu sedang air tidak ada untuk berwudu. Ketiga, sesudah puas mencari air, karena Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu shu'aidan thayyiban. Artinya, apabila kamu tidak memperoleh air, maka carilah olehmu tanah yang suci. Maka dalam keterangan itu dapat disimpulkan bahwa belumlah boleh kita bertayamum kalau kita belum berikhtiar mencari air. Syarat bertayamum yang keempat yaitu tanah yang suci yang ada debu. Tidaklah boleh kita bertayamum dengan tanah berbingkah atau dengan tanah lumpur atau tanah yang bernajis. Dan dikiaskan kepada tanah yang berdebu itu pasir yang halus-halus dan batu-batu yang dihancur menjadi debu. Keterangan yang lain ada pula mengatakan bahwa telapak tangan itu boleh pula ditekankan ke bumi
lalu dihembus, sebab bumi ini dijadikan Tuhan suci bagi kita. Sebagaimana ada keterangan menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, an Hudzaifah banil Yamani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ju'ilat liyal ardu thayyibatan wa tahuran wa masjida. Rawahu Bukhari dan Muslim. Artinya, dari Hudzaifah bin Yaman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, dijadikan Tuhan bagiku bumi sebagai barang yang bersih dan suci, dan untuk tempat bersujud. Ada keterangan lain menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, an Imari Yasirin radhiyallahu anhu qala ajnabtu fata'ammaktu fil ardi fakhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bidzalika faqala Rasulullah innama kana yakfika hakadha wa daraba yadayhi alal ardi wa nafakha fihima thumma masaja bihima wajhahu wa kaffai. Artinya, dari Imar bin Jasir radhiyallahu an berkata, pernah aku junub, maka aku gosokkan tanganku ke tanah, lalu aku ceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya sudah cukuplah begini bagimu. Lalu Rasulullah memukulkan kedua tangannya ke tanah dan dihembuskan kedua tangannya, kemudian disapunya mukanya dengan kedua tapak tangannya serta daun telinganya. Diceritakan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun bumi bukan saja tertentu kepada tanah, tetapi juga termasuk pasir-pasir halus atau batu dan sebagainya. 5. Apabila semua najis telah hilang dari badan atau sesudah bersuci. Demikian sahabatku semuanya tentang hal bertayamum. Wallahu a'lam bishawab. Dukung channel kami seterusnya biar channel kami tetap berjalan dengan apa yang kita inginkan demi ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.